ketika lumpuh menjatuhi saya. Saya jatuh, ya ngatang-ngatang bahasa sini ngatang-ngatang. Dia di atas saya. Waduh, indah banget itu ceritanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Sahabat-sahabat naga bumi semua, ini banyak request dari sahabat-sahabat naga bumi untuk menceritakan masa-masa lalu saya yang berkaitan dengan hal-hal misteri, ya, bangsa-bangsa halus, bangsa-bangsa gaib yang pernah saya jumpai. Oke, jadi saat ini saya ingin bercerita tentang masa lalu saya, yaitu kejadian ini sekitar tahun 2000. Pada saat itu saya punya murid satu, itu namanya Nurhayanto. Nah, pada saat itu dia ingin menguasai ilmu yang namanya lolos sukma. Nah, si Ujang itu pengen meningkatkan ilmu lolos sukmanya agar bisa terbang. Right. Nah, kalau dalam lolos sukma itu, kalau pengen terbang itu harus punya baju kebesaran. Baju kebesaran, lah baju itu yang mengantar sukma itu melayang-layang kemana kita suka. Nah, Ujang itu pengen itu, ya. Nah, ini termasuk lolos sukma tingkat kedua, ya. Nah, jadi ini saya mau cerita kepenginan murid saya itu yang namanya Ujang, pengen sukmanya bisa terbang. Pengen bisa terbang kemana suka. Nah, saya bilang gini, oke Jang, kalau kamu pengen terbang, maka kamu harus mengambil baju kebesaran. Waktu itu saya lihat itu baju kebesaran untuk terbang itu ada banyak sekali itu. Di daerah Semarang ada, di daerah Solo ada, di daerah Pantai Selatan ada. Kemudian di daerah Cirebon, yaitu tepatnya di Gunung Jati, saya lihat di situ ada juga. Makanya saya perintahkan kepada Ujang untuk mengambil baju kebesaran. Untuk mengambil baju kebesaran yaitu ada di Cirebon, yaitu pas di Gunung Jati. Di situ ada ada pohon jati di situ. Pohon jati itu ngepang, di atasnya ngepang. Nah, begini nih. Ngepangnya itu begini. Nah, begini nih. Nah, di sini itu ada baju kebesaran. Nah, setelah itu Ujang berangkatlah ke Gunung Jati. Saya antar dia pakai baju saya dulu, baju kebesaran saya dulu. Ini saya ini pakai untuk kamu untuk terbang menuju Gunung Jati.
Nah, kemudian Ujang itu pamit, minta didoakan agar selamat di tengah perjalanan, biar selamat sampai pulang. Oke, saya doakan kamu sukses untuk mengambil baju kebesaran itu. Nah, saat itu dia itu lagi muda, masih muda. Masih muda, jadi apa itu namanya ya? Darahnya itu masih darah muda. Jadi serba ingin tahu, serba ya katakannya saya yang paling hebat. Biasanya pemuda gitu ya. Penasaran, jiwa penasaran seperti itu. Nah, di tengah perjalanan menuju ke Gunung Jati, itu Ujang itu melihat di tengah-tengah lapangan itu ada kerumunan ramai sekali di situ. Banyak penonton. Nah, di kerumunan itu ada panggung. Nah, di panggung itu ada banyak pendekar-pendekar yang sedang apa itu namanya ya? Yang sedang tanding, berkelahi. Nah, Ujang itu di situ semestinya dia langsung ke Gunung Jati, tapi karena dia merasa penasaran, akhirnya dia ikut kompetisi itu, ikut pertandingan itu. Tapi dia nggak tahu itu pertandingan apa sayembara, apa perkelahian biasa. Ujang nggak tahu itu. Nah, kemudian Ujang ada di situ, saya menunggu dohirnya. Saya menunggu dohir Ujang. Nah, saya tunggu dia, itu dia kelihatan itu berkeringat itu. Ini kayak merasa ketakutan, dohirnya merasa apa gitu ya. Ketakutan lah, ketakutan yang berlebihan. Saya berfirasat, wah ini anak di tengah perjalanan pasti ada sesuatu itu. Nyata dia itu apa itu namanya ya, memanggil saya. Dia memanggil saya, Dad, tolongi saya. Waduh, akhirnya itu spontan saya langsung refleks, tancap gas, langsung pergi menyusul Ujang. Nah, di situ. Nah, ternyata ketika saya lihat Ujang itu sedang bertanding dengan satu orang. Itu kalau saya lihat itu pakaian dan semua jurus-jurusnya dan semua senjata-senjatanya itu kayaknya Cina itu. Orang-orang Cina. Jadi ternyata selain bangsa menungsa dari Cina yang ke Indonesia, ternyata bangsa Jin yang Cina itu banyak juga yang ikut ke Indonesia itu. Bangsa Jin. Oh, berarti setelah itu saya batin. Oh, berarti jin-jin Cina di sini juga banyak. Nah, ketika saya nyampe di situ, Ujang langsung saya somor dia, balang naring kon gonjukut jubah kok malah gelut nang kene. Ora tak balangna di areng Gunung Jati. Krotak, sono kamu pergi, biar ini yang saya urus. Nah, kemudian di situ saya menghadapi satu pendekar Cina itu. Hebat sekali dia. Saya juga sampai kewalahan itu waktu itu. Tapi saya tahu jurus itu. Dia mengeluarkan jurus yang paling legendaris, yaitu tapak Buddha itu. Wah, gila itu. Sekali hentak tapaknya itu, yang di hadapannya itu
apa? Hancur semua itu. Dia itu berkostum seperti berkostum seperti biksu. Nah, kemudian waktu saya mau mengeluarkan ajian pamungkas saya bertanya dulu pada dia, maaf, ini saudara namanya siapa? Saya bertanya seperti itu. Dalam wihara, karena saya tahu dia seorang biksu, dia tidak punya nama itu. Jadi di kelas Shaolin itu hanya ada julukan kakak 1, kakak 2, kakak 3 sampai seterusnya. Jadi mereka nggak punya nama, tapi hanya disebut julukannya. Nah, dia yang mempunyai tapak Buddha itu sebutannya kakak ketiga itu. Berarti saya panggil kakak 3 loh. Saya panggil kakak 3. Nah, kemudian oke, kakak 3. Ini saya merasa kalah kalau Anda menggunakan jurus tapak Buddha. Bolehkah saya mengeluarkan ajian saya? Nah, saya bilang begitu. Artinya gini, dalam hal kesatria, pendekar kesatria itu tidak itu. Harus kesatria, harus adil perang. Kalau berkelahi tangan kosong, maka tangan kosong. Kalau berkelahi pakai pedang, maka pakai pedang. Jadi enggak boleh yang satu pakai pedang, yang satu kosong, itu enggak kesatria kalau begitu, ya. Enggak kesatria. Nah, makanya ketika saya mau mengeluarkan ajian pamungkas saya suruh berhenti dulu sebentar untuk mengeluarkan kesatria saya, yaitu untuk mengeluarkan ajian. Nah, kalau ajian saya itu waktu itu namanya lampah lumpuh itu. Sukma saya itu mempunyai ajian yang namanya lampah lumpuh. Nah, secara silat saya kalah bertanding dengan dia. Karena silat dia itu pakainya jurus pamungkas terus, yaitu tapak Buddha, ya. Oleh karena itu saya nggak boleh kalah. Makanya saya mengeluarkan ajian yang namanya lampah lumpuh. Nah, ketika saya mengeluarkan ajian lampah lumpuh, wah udah sekali pegang dia lumpuh dia. Kalah. Begitu lumpuh dia kalah. Tiba-tiba bahasa sini ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk itu dari arah barat. Itu ada pendekar wanita. Itu terbang itu. Jelep pas di depan saya. Loh, saya bingung, saya nggak tahu ini kompetisi apa, saya nggak tahu. Karena nyong juguli ujang ya. Juguli ujang ya. Jadi saya bingung itu. Akhirnya sebentar. Ini kompetisi apa? Saya nggak tahu. Kan penonton kan di situ banyak sekali itu, di lapangan itu, ya. Di lapangan itu banyak sekali itu. Jadi saya ditonton ribuan masyarakat di lapangan itu. Semua itu bangsa Cina semua itu, jin Cina semua yang nonton saya itu. Yang Jawa itu saya saja sama Ujang tadi ya. Nah, saya mengatakan kepada perempuan itu, wah itu cantik sekali itu, masih muda ya, ilmu silatnya sangat tinggi, yang masih teringat itu ya, rambutnya itu ya Allah, wis ayune ora umum nemen gue, waduh, gila itu. Nah, yang lebih terkejut lagi itu ketika saya tanya ketidaktahuan saya, yaitu ini kompetisi apa, saya nggak tahu.
Nah, jawab perempuan itu, masa kamu nggak tahu? Dia bilang begitu. Iya saya nggak tahu. Saya kesini itu menolong teman saya itu yang nama Ujang. Oke, saya akhirnya yang perempuan tadi itu, aduh saya lupa namanya itu siapa ya. Itu bangsa Cina itu, jin Cina itu. Saya lupa namanya. Kemudian dia bilang begini. Oke, saya terangkan. Ini adalah kompetisi saya. Dia bilang begitu. Kompetisi apa? Saya itu seorang pendekar. Dia bilang begitu. Sehingga saya mau mencari suami yang juga pendekar. Makanya kompetisi ini, siapa yang bisa mengalahkan saya, itu yang jadi suaminya. Aduh, aku itu di situ itu. Waduh. Itu yang saya kaget itu. Ya Allah, ganing kia apa? Nyong kun dadi bojone ki nyong menang. Nah, itu enak sekali itu. Saya suka itu. Cantiknya enggak umum itu dia. Bangsa jin itu ya. Karena kompetisi itu mencari yang menang jadi suaminya. Waktu itu saya bingung itu, saya kebingungan itu. Wah, ini saya mau teruskan bertanding apa saya mau teruskan untuk diberhentikan saja, ya. Nah, kemudian saya bilang gini sama Ling Ling. Oke Ling, gini aja. Saya sebenarnya tuh nggak tahu ini kompetisi apa ini. Jadi saya tidak melanjutkan pertandingan ini, berhentikan saja. Dia bilang gini, nggak bisa kalau sudah masuk kalangan ini harus bertanding sama saya. Nah, oke, dengan terpaksa saya mau lari itu. Saya mau lari saja dah. Nyusul Ujang kan gitu. Itu penonton semua itu merubung saya. Nggak boleh lari, harus tuntas di situ. Nah, dengan terpaksa saya ladeni pertempuran dia dong. Nah, oke. Udah. Kemudian saya apa? Saya bertanding dengan dia. Ya beda antara tanding gelut karo wong wadon karo gelut kono karo wong lanang kan sejen. Saya canggung. Saya mau pukul yang mana? Apa pukul atas, apa tengah, apa bawah? Saya itu bingung itu. Aduh, saya canggung. Tapi ternyata dia sungguh-sungguh benar-benar. Kalau dia bisa mengalahkan saya, maka saya harus jadi suaminya itu, memaksa sekali itu. Oke. Kemudian pertandingan itu sangat asik ya, kalau difilmkan itu bagus itu. Enaklah pertandingan sama bertempur dengan perempuan itu apa ya? Sesuatu yang indah di situ ada. Kadang-kadang saya mau pukul apa? Kadang-kadang saya mau pukul apa itu ya? Pukul wajahnya. Sayang. Akhirnya saya ditangkis, saya diserang lagi. Wah, ini bener-bener ini. Tandingnya harus saya serius. Kemudian saya serius di situ. Dah gini aja, sebentar tunggu. Wah, biasa kalau saya itu kesatria itu. Sukma saya itu kesatria. Kalau saya mau mengeluarkan ilmu apapun, saya bilang dulu. Sanggup enggak kalau menghadapi? Nah, kemudian gini, tunggu sebentar non, saya bilang gitu. Saya tahu jurus pamungkas Anda. Saya tahu keahlian pedang Anda. Dia itu dijuluki itu permainan pedang itu sangat kilat sekali itu. Jadi dia dapat julukan itu apa? Pedang kilat. Punya pedang kilat dia, gerakannya wah, kalau yang nggak biasa itu nggak bisa menandingi dia. Hujan aja kalau dia mengeluarkan jurus itu pedang kilat, hujan kan gini ya, ditangkis gini nggak kehujanan dia.
saking hebatnya pedang kilat yang dia punya. Nah, kemudian saya bilang gini, oke non, sementara saya mau ngomong dulu sama kamu. Apakah kamu sanggup menghadapi ajian yang saya miliki? Kalau sanggup, saya keluarkan. Tapi kalau kamu tidak sanggup, bilang saja tidak sanggup. Terus si Ling Ling bilang gini, loh, apa kehebatan ajian Anda? Dia bilang begitu. Wah, kalau saya mengeluarkan ajian ini, Anda bisa mati. Jadi mau bagaimana ini? Di sini terjadi dramatis ini, dramatis sekali. Dia tantang dia, oke saya berani mati. Aduh, las nama gitu. Nah, ini yang membuat saya Yang membuat saya tidak jadi mengeluarkan ajian itu. Kalau saya di sukma saya itu mempunyai ajian yang namanya apa itu ya? Gabungan antara serat jiwa dan lampah lumpuh, itu namanya apa itu? Itu dahsyat sekali itu kekuatannya. Sekali sentuh mati dia. Makanya dalam ini saya nggak mengeluarkan ajian itu. Saya hanya melumpuhkan saja seperti tadi kakak ketiga yang mempunyai jurus tapak Buddha. Nah, ini yang dramatis itu di sini. Ketika dia mau menyerang saya totok dia. Jadi gini, dia dari atas, saya di sini. Saya totok dia. Tok, lumpuh dia kan. Ketika lumpuh menjatuhi saya. Saya jatuh, ya, ngatang-ngatang bahas sini ngatang-ngatang. Dia di atas saya. Waduh, indah banget itu ceritanya. Nah, itu lama itu kejadian itu. Dia masih lumpuh terus di atas saya. Ya. Kemudian makin lama tubuh saya semakin berat. Nah, akhirnya saya lepaskan totokan dia. Tok. Nah, kemudian saya sadarkan dia. Saya lepaskan totokannya. Tes. Dia sadar, kemudian dia memohon saya menjadi istrinya. Menjadi suaminya. Itu di situ. Wah, kalau saya ingat cerita itu, ya Allah, sampai sekarang itu dia masih cari saya. Ling Ling itu masih cari saya. Karena kenapa? Ketika dia mengajak nikah, saya langsung lari. Terbang, terbang ya. Dia ngejar saya. Sampai sekarang yang namanya Ling Ling itu masih mengejar saya. Itu bangsa jin ya. Jin Cina itu namanya Ling Ling. Jadi buat semua saudara-saudara, teman-teman, bro, semua sahabat-sahabat semua, selalu men-subscribe, oke, ya. Like and share. Dan jangan lupa kita selalu pencet tombol klinong.